Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Matrik Family. Kali ini saya akan membuat bolu ketan hitam tanpa flak keju. Untuk mengaduk adonan ini saya tidak menggunakan mixer, akan tetapi saya menggunakan kocokan yang jadul. Bahannya 7 sendok makan gula pasir. Resep bolu ketan hitam kali ini hanya membutuhkan 2 butir telur saja. Resep ini juga tidak perlu menggunakan santan. Kemudian masukkan 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder. Karena resep ini tidak memakai santan, jadi saya ganti dengan air putih saja. Untuk air putihnya nanti akan dituangkan di akhir. Tuangkan setengah saset vanili bubuk. Mau pakai vanili cair juga tidak apa-apa, tapi di sini saya menggunakan vanili yang bubuk. Untuk bahan awalnya hanya ini saja. Kalau sudah dituangkan semua, kemudian kocok menggunakan kocokan jadul seperti ini. Kalau kalian mau pakai mixer juga boleh. Kalau untuk yang pemula, saya sarankan untuk memakai mixer karena kalau pakai alat seperti ini, selain karena capek, pegal karena menggunakan kekuatan tangan, khawatirnya tekstur adonannya tidak mengembang, kental, putih, berjejak. Kalau tetap mau pakai alat jadul seperti ini, kuncinya harus tetap mengikuti adonannya yang harus kental, putih, berjejak seperti ini. Kemudian tuangkan tepung terigu protein sedang sebanyak 2 sendok makan. Mau pakai tepung protein tinggi juga tidak masalah. Setelah itu tuangkan 3 sendok makan tepung ketan hitam. Kemudian aduk adonan ini sampai semuanya tercampur merata. Mengaduknya cukup pelan-pelan saja agar tepung ini tidak berterbangan. Setelah tercampur merata, tuangkan 3 sendok makan air putih. Setelah itu, tuangkan 5 sendok makan minyak goreng. Resep kali ini tidak perlu menggunakan mentega cair, hanya cukup menggunakan minyak goreng saja. Setelah dituangkan semua ke dalam adonan, kemudian aduk-aduk lagi. Mengaduknya cukup pelan-pelan saja agar tekstur adonannya tidak mengempes. Setelah tercampur merata, kemudian siapkan cetakan bolu ketan hitamnya. Sebelum dituangkan adonan, alangkah lebih baiknya cetakannya dibaluri dengan mentega ataupun minyak goreng agar nanti adonannya tidak menempel pada cetakannya. Satu resep ini saya bisa menghasilkan 3 cetakan seperti ini. Ini cetakannya ukuran es. Kalau mau dijadikan 2 cetakan saja juga tidak apa-apa. Setelah dituangkan semua ke dalam cetakan, kemudian adonan ini masukkan ke dalam kukusan selama 20 menit. Sebelum memasukkan adonan, kalian harus memanaskan terlebih dahulu kukusannya. Setelah 20 menit, kemudian adonannya dikeluarkan dari kukusan. Untuk mengeluarkan adonan dari cetakannya cukup mudah, seperti ini saja. Dan ini dia, sudah jadi bolu ketan hitam tanpa flak keju. Walaupun tanpa flak keju, bolu ketan hitam ini tetap enak dinikmati untuk cemilan keluarga ataupun sebagai bingkisan buah tangan. Kalian bisa lihat sendiri tekstur dari bolu ketan hitam ini tanpa menggunakan santan dan mentega. Waktu yang ditunggu-tunggu, kali ini saya akan mencoba bagaimana rasanya bolu ketan hitam ini tanpa santan, tanpa flak keju, dan tanpa mentega cair. Ketika dipotong, tekstur adonannya tidak kaku, menandakan tekstur adonan ini lembut dan tidak bantet. Kalian bisa nilai dan lihat sendiri bagaimana tekstur adonan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, teksturnya benar-benar lembut dan tidak seret ketika ditelan. Selamat mencoba, semoga berhasil.